Alhamdulillahi ala minnatil Islam wa nastaghfirullahal azim minadz dzunubi wal atham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih mampu melangkahkan kaki kita untuk mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kita pada kali ini merupakan salat Jumat yang terbaik yang menjadi bekal kita untuk kepulangan kita ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus merasa bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Teruslah kita bertakwa kepada Allah saat kita sendirian ataupun saat kita beramai-ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah segala perbuatan buruk dengan terus melakukan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik kita itu akan dapat menghapuskan perbuatan yang buruk kita lakukan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia, ketakwaan merupakan bekal kita yang paling hebat, karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berbekal ketika kita pulang ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Layaknya orang berangkat satu tempat ke tempat yang lain tentu memerlukan bekal. Begitu pula kita perpindahan dari dunia ke akhirat memerlukan bekal yang begitu banyak. Sayyidina Umar berkata, "Man dakhalal qatra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Siapa yang memasuki kubur
sedangkan dia tidak memiliki bekal, maka seakan-akan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu atau kapal. Kita bisa bayangkan hadirin, ketika kita menyeberang lautan, kita tidak memiliki apapun yang dapat kita taiki, yang dapat kita tunggangi. Tentunya tidak mungkin kita sampai ke tempat tujuan. Yang pasti mungkin adalah kita akan tenggelam di dalam lautan. Begitu pula ketika kita meninggal, ketika kita mati, kita tidak memiliki bekal, terutama takwa, sudah pasti masuk kubur dalam keadaan celaka. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sungguh-sungguh, ketakwaan yang terus kita tumbuhkan dalam segala keadaan. Dan dengan ketakwaan ini pula, nantinya ketakwaan ini akan membuahkan akhlak-akhlak terpuji, akan membuahkan dan melahirkan sikap-sikap terpuji dalam keseharian kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa, maka dia akan selalu mudah meminta maaf, mudah meminta ampun kepada Allah, karena senantiasa dia merasa ketika dia berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita diperintahkan apabila kita melakukan kesalahan, dosa dan lain sebagainya, kita diperintahkan untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah. Inilah sifat orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mudah meminta ampun, dan dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim." Siapa orang yang berbuat dosa, siapa orang yang menzalimi dirinya, kemudian dia langsung beristighfar kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan dapati Allah Maha Rahman, Maha Kasih, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Inilah sifat orang yang bertakwa, yaitu dia selalu bersegera atau mudah untuk meminta ampun. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan memiliki sifat jujur dimanapun tempat dia berada. Seperti pedagang-pedagang yang berada di pasar atau di terminal-terminal. Rentan sekali pedagang-pedagang ini bersikap curang kepada pelanggan-pelanggannya. Maka orang yang bertakwa keluar dalam dirinya sifat jujur. Karena apa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkeliling untuk mengontrol penduduknya, ketika itu ada perbincangan, percakapan di dalam suatu rumah antara ibu dan anak, yaitu ibu ini adalah pedagang susu. Dia memerintahkan kepada anaknya untuk menyampurkan susu tersebut dengan air. Nah, campurkanlah susu ini dengan air agar susu ini menjadi lebih banyak dan kita mendapatkan untung lebih banyak. Akan tetapi anaknya, putrinya menjawab, "Tidak, ibu. Allah melihat kita. Allah mendengarkan kita. Allah menyaksikan kita. Ini adalah perbuatan yang curang. Kita berdagang harus dengan kejujuran." Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar percakapan mereka, ditandailah rumah tersebut. Dan pada akhirnya putri dari pedagang susu ini dinikahkan dengan putranya sendiri. Hadirin berbahagia, itulah buah dari kejujuran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pedagang yang jujur, maka dia akan bersamaku di surga seperti jari-jari manis dan jari telunjuk." Hadirin berbahagia,
memiliki sikap takwa yang akan melahirkan kejujuran dalam diri kita dan sikap kita. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa itu akan memiliki sikap keikhlasan. Orang yang bertakwa akan memiliki karakter ikhlas. Ada orang ataupun tidak ada orang, dia tetap beribadah. Dibayar ataupun tidak, dia akan tetap berdakwah. Dipuji ataupun tidak dipuji, dia tetap beramal. Inilah orang-orang ikhlas. Bahkan para ulama menggambarkan keikhlasan itu seperti kita membuang air. Ketika kita sakit perut, kemudian kita buang air, kita siram, dan tidak pernah kita tengok lagi kemana dia pergi. Begitulah orang-orang takwa dengan penuh keikhlasan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis-sarra, orang-orang yang bertakwa senantiasa berinfak di jalan Allah walaupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan dia punya uang ataupun dalam kesulitan. Tetap orang bertakwa selalu ikhlas untuk mengeluarkan hartanya, disedekahkan di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, orang yang bertakwa dia selalu bisa bersikap amanah. Amanah artinya selalu bisa menyampaikan titipan-titipan, selalu menjaga titipan-titipan yang dititipkan kepadanya. Orang bertakwa menjaga titipan mata yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Orang bertakwa selalu menjaga titipan harta yang dititipkan kepadanya. Harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang mewah, tanah yang luas, selalu tidak pernah ada di hatinya. Dia selalu bilang bahwa ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya secara utuh. Maka dia tidak sayang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah orang-orang yang takwa. Maka dari itu, saya mengajak sebagai khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan terus menumbuhkan rasa bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu menatap kita, Allah selalu mendengarkan kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ketakwaan ini selalu melekat dalam tubuh kita, dalam pribadi kita, yang melahirkan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
العالمين إنك حميد مجيد وعلينا